Ustadz boleh percaya nggak percaya, Ana pernah doa di Hijri Ismail itu, di umur 19 tahun itu. Okay. Doanya itu sampai sekarang diijabah. Pom bensin itu sampai goyang gini, Ustadz. Pom bensin ya? Ada orang naik motor, tatoan gitu kan. Ya gak pakai baju, dia jatuh dari motornya. Dia ngucap, ya Allah gitu. Dia inget Tuhannya itu siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada hambanya, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penciptaan kepada seluruh makhluk ciptaannya, memberikan kepada setiap makhluknya. Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan potensi kepada setiap makhluk itu dan memberikan petunjuk kepada setiap makhluk itu sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala qadratkan untuk masing-masing makhluk. Ini di antara jawaban Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau ditanya oleh Fir'aun tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan makhluknya dan memberikan potensi kepada setiap makhluknya itu. Dan kita melihat, oleh karena itulah tidak pernah kita melihat seekor kijang berburu Musa. Seekor kijang berburu singa. Ya, ini tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah kodrat yang Allah telah gariskan kepada setiap hambanya. Dan menariknya lagi dari sini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkomitmen untuk menjadi seseorang tertentu, misalnya ana dulu ya cita-citanya pengen jadi dokter, tapi qadar Allah jadikan anak dokter hati. Masya Allah. Ya, mengajarkan iman, mengajarkan tauhid, dan itu bukan hanya insya Allah. Anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih anak mengobati penyakit yang hanya bersifat fisik, yang dampak terburuknya adalah mati. Ya, dampak terburuknya. Tapi mengobati penyakit syubhat dan syahwat yang dampak buruknya tidak berakhir dengan kematian seseorang ketika terkena penyakit syubhat dan syahwat. Dan alhamdulillah demikian pula dengan tamu kita pada kesempatan ini. Subhanallah, beliau seorang santri. Seorang yang sekolah di pesantren. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau menjadi seorang pengusaha. Dan di balik cerita beliau ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Pengalaman-pengalaman yang menarik, bahwa tidak harus ketika sebagai salah seorang atau keseluruhan anak kita masuk di satu pesantren, kemudian kita sebagai orang tuanya harus menanamkan mindset di dalam benak kita atau benak anak-anak kita, kamu harus jadi ustadz ya, kamu harus jadi penggantinya Ustadz Syafiq ya, penggantinya Ustadz Khalid Salamah ya, penggantinya Ustadz Yazid rahimahullah misalnya. Tidak harus seperti itu. Bagaimana Adam? Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Gimana kabar antum Ustaz? Antum sehat walafiat? Masya Allah. Benar ya yang anak kasih prolog begitu ya? Sangat benar Ustaz. Masya Allah. Ini menjadi pencerahan juga sih bagi para wali santri ya. Wali calon santri memang ingin memasukkan anaknya ke pondok. Ya. Jadi yang menurut Ana ya, dari pandangan Ana ya, dulu mantan santri ya. Nggak mantan santri sih. Alumni santri. Santri tetap santri. Santri ya, gitu. Jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi terhadap sebuah pesantren, karena tetap tarbiyah yang utama ada di dalam orang tuanya, bukan pada pondoknya. Jadi banyak banget ya kisah-kisah teman-teman yang udah di pondok yang hafal Quran 30 juz gitu, yang masya Allah secara akademik nilainya bagus. Tapi ketika di luar sana mereka melakukan sebuah kemaksiatan, mungkin orang umum pun belum tentu melakukan kemaksiatan tersebut, Ustaz. Ada begitu? Banyak, Ustaz. Allahul musta'an. Banyak banget gitu. Itu depan mata kita juga gitu melakukannya gitu. Nah, jadi nasihat Ana ya teruntuk pada orang tua di luar sana yang ingin memasukkan pesantren. Jadi kontribusi kita terhadap tarbiyah mendidik seorang anak itu bukan pada ustadz sepenuhnya gitu, tapi pada diri kita sendiri sebagai orang tua. Nah, Anda baru merasakan itu ketika Anda udah punya anak laki-laki, Ustadz. Oh begitu ya. Jadi ketika Anda punya laki-laki 2, alhamdulillah, Anda merasa bertanggung jawab atas sifat dari akidahnya dia. Ya, dia mau arah kemana nanti agamanya, cita-cita seperti apa. Itu tanggung jawab sepenuh dari kita, bukan dari sisi yang lain. Itu, Ustadz. Allah ya barik. Antum boleh cerita sedikit tentang diri antum nih. Bagaimana proses antum? Ana dengar dari keluarga
dulu orang tua antum dulunya bukan Muslim ya? Betul. Dan kemudian beliau login jadi seorang Muslim. Masuk Islam gitu ya. Yep. Bagaimana ceritanya itu? Dan sampai akhirnya, Masya Allah, Tabarakallah, beliau sampai memiliki visi yang sangat jauh, yang sangat luar biasa, mendidik anaknya sampai masuk ke pesantren Al-Irsad Tengaran. Betul, Zat. Wafakakallah. Coba untuk cerita. Jadi, alhamdulillah, Abi anak seorang mu'alaf ya, dari agama Konghucu, Zat. Konghucu. Jadi ya, kita Cina Bangka Belitung, Zat. Kita sukunya Kek. Ya. Jadi, kalau di Bangka dan Belitung itu, ya kita nggak kaget sih kalau dulu Pak Ahok pernah cerita kalau dia hafal Al-Fatihah. Papa pun juga gitu sebelum dia masuk sebelum dia masuk agama Islam, Papa juga hafal Al-Fatihah. Karena di dalam budayanya orang Melayu, mereka tuh solidaritasnya tinggi. Jadi ketika ada pelajaran agama, orang Cina aja tuh mereka nggak keluar dari kelas. Mereka tetap dengerin ustadznya, mereka ikut belajar, tapi mereka juga nggak ada perasaan rasis ya. Wah, nih saya Chinese, saya beda agama, kayak saya nggak harus ikut belajar. Mereka semangat juga ikut belajar gitu, sebagai bentuk solidaritasnya. Nah. Abi saya pernah bercerita bahwa dia dari awal, memang dari kecil, memang ada keinginan untuk masuk Islam, Ustaz. Subhanallah, atas izin Allah, setahun sebelum menikah, bapak saya mengikrarkan syahadat. Alhamdulillah. Setahu saya di Jakarta ya. Jakarta ya. Ya, dulu waktu itu dakwah sunnah kan belum terlalu luas ya. Tapi subhanallah Allah memberi hidayah kepada abi saya, bukan hanya agama Islam tapi dakwah sunnah juga sekaligus. Jadi bapak saya duluan yang masuk Islam tapi langsung merasakan ya antusias dakwah sunnah daripada ibu saya. Justru bapak saya yang dakwain ibu saya. Masya Allah. Kebalikannya, bukannya ibu saya yang pertama Muslim dakwain papa, tapi bapak saya waktu masuk Islam dia tahu ternyata Islam yang benar seperti ini karena beliau tuh orangnya teliti ya. Ketika mau masuk Islam mereka bapak tuh bingung, kok banyak banget sih Islam ini golongannya gitu. Lalu mana sih yang paling bisa masuk akal dan paling bisa saya ikutin? Masya Allah. Karena itu bapak pernah cerita ya bahwa hati ini ikutin yang membawa bapak tuh ke dakwah sunnah. Jadi ketika masuk Islam, alhamdulillah ya jadinya Pak Mama waktu itu masih di organisasi hijau saat ya. Gitu. Jadi ada perdebatan gitu. Tapi subhanallah di tahun waktu saya SD, Mama juga alhamdulillah juga kenal dakwah sunnah atas kontribusinya bapak gitu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Antum masih ingat nama ayah antum sebelum? Masih, Cinanya. Siapa namanya? Ahyan Boh Yahyan. Oh, begitu ya? Ya, betul. Setelah masuk Islam? Muhammad Yusuf Al-Islam. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Terus, dari masuk Islamnya beliau, ada nggak keluarga, kerabat yang akhirnya mengikuti jejak beliau? Atau malah sebaliknya? Sampai saat ini sih hanya bapak saya aja sih Pak, di keluarga besar yang Muslim gitu. Tapi toleransi orang Bangka tuh cukup tinggi ya, bahkan tinggi sekali gitu. Dulu nenek saya, kalau kita nyebutnya Popo ya, waktu saya ingat banget waktu saya di Bangka, saya tuh dibangunin sholat subuh sama beliau. Dibangunin sholat subuh. Iya, ya pelajaran penting yang kita ambil dari kehidupan orang Tionghoa itu mereka bangun lebih pagi daripada kita seorang Muslim. Jadi mereka bangun pagi, Popo ini bangunin saya untuk sholat subuh dan mereka tahu bahwa sholat di masjid tuh hukumnya wajib buat laki-laki. Jadi disuruh ke masjid kita. Banyak juga teman-teman saya di luar sana yang Chinese ya, non Muslim tapi dia tuh lebih Islam daripada kita. Dia nggak pakai sisi, dia nggak pakai riba, tapi tinggal mereka belum syahadat aja sih itu. Banyak juga keluarga sana yang Cina juga ya mereka sebenarnya merasakan dampak positif agama Islam itu. Begitu, tapi masih belum syahadat aja, Ustaz. Mungkin nanti bisa dibimbing, Ustaz ya. Itu di antara PR antum ya. PR sebagian umat Islam. Memang ana pernah sekali ke Bangka. Ya. Subhanallah. Dekat dengan Imlek kalau nggak salah, liburan Imlek kalau nggak salah. Jadi anak ke Bangka, ya anak nggak ngerti ya. Ketika itu anak diminta untuk ngisi kajian daurah ya di sana. Tapi berdekatan dengan atau bersamaan dengan liburan Imlek. Jadi anak nggak ngeh banget ketika pesawat itu penuh dengan Masya Allah, ini kok euforianya beda banget nih gitu kan. Ketika anak masuk Bangka, merah semua nih. Tapi nggak salah tujuan saat ya. Nggak salah tujuan. Waduh. Terus di situ anak ketika bicara dengan teman-teman dan ternyata kegiatan aktivitas dakwah di sana cukup
tumbuh juga. Betul, Ustaz. Ya, di Bangka, di Belitung cukup tumbuh juga aktivitas dakwah tauhid, dakwah sunnah ini. Tumbuhnya masjid-masjid dan dibangunnya masjid-masjid, bahkan pesantren. Ya, betul. Anda sampaikan ke teman-teman, antum ini punya PR besar untuk mendakwai saudara-saudara kita ini, teman-teman kita, warga Tionghoa ini. Betul. Karena mereka yang apalagi seperti yang antum ceritakan, ya, mereka begitu terbuka, mereka cukup toleran gitu ya, tidak ada bentuk kebencian dan perlawanan terhadap Islam. Maka tugas kita untuk mengenalkan dakwah tauhid, bahwa sikap baik mereka ini akan semakin sempurna dengan membuat mereka ketika mereka menjadi seorang muslim, bersyahadat bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan beriman dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum dan ayah antum bisa menjadi pelopor untuk ini. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Terus bagaimana cerita tambahan dari antum nih, Adam, tentang pribadi antum nih? Sibuk apa sekarang? Alhamdulillah kita pegang 2 restoran, Ustaz. Dan kita 2 restoran? Ya. Di mana? Di Pondok Kopi 1 sama di Mampang 1. Ada di Mampang juga? Ada di Mampang. Ana belum Ustaz. coba nih yang di Mampang. Nanti kita bawain restorannya ke rumah Asum, Ustaz. Gitu ya? Ya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Jadi kita basicnya F&B, Ustaz. Ya. Jadi keluarga papa tuh sebenarnya dari atas ke bawah itu semuanya pintar masak. Ya, tapi dengan background yang berbeda. Ya, ada Taiku itu kita nyebutnya tuh halati. Taiku tuh biasanya megang pastry. Kalau yang Ami itu, kalau paman itu kita nyebutnya pak itu, ya dia biasa basicnya di Chinese peranakan ya. Nah kalau saya, alhamdulillah backgroundnya sebenarnya masakan Indonesia. Nah, papa pernah bilang, Ustadz, sama saya, sebenarnya ya tadi yang Ustadz bilang bahwa masuk pesantren itu gak harus jadi Ustadz. Gak harus jadi Ustadz. Tapi perbekalan akidah ketika kamu nanti masuk ke dalam perjalanan bisnis kamu itu sangat penting untuk menentukan mana yang haram dan mana yang halal. Karena kan kita belajar agama itu fungsi utamanya adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain. Nah jadi ketika Abi bilang itu sama saya, artinya saya terbuka untuk menjadi apapun. Tapi menjadi yang soleh. Om mau jadi polisi yang soleh. Om mau jadi pejabat yang soleh. Om mau jadi pembisnis yang bertakwa dan soleh. Nah, dari situ saya megang prinsip bahwa ternyata berdakwah itu nggak harus di atas mimbar, Ustaz. Yes, benar. Di mana ladang profesional kita, di situ ladang kita berdakwah. Betul. Nah, jadi saya memahami betul ya liku bisnis F&B itu celahnya ada di mana. Anak kemarin buka lowongan pekerjaan, Ustaz. Yang daftar itu hampir 600 orang. Yang datang itu sekitar 120 orang. Anak yang wawancara sendiri. 98% mereka kaget. Kalau di tempat Ana diwajibkan sholat Jumat, diwajibkan ngaji, baca Al-Quran, sama sholat 5 waktu. 98% kaget. Semua Muslim yang masuk? Semua Muslim. Semua Muslim? 98%. Yang kaget cuma satu doang. Yang nggak kaget? Yang kaget cuma satu orang doang. Dari 120 orang, 119 orang yang kaget. Gitu ya? Dan bahkan mereka sampai merinding. Aji. Sampai bilang, ada Pak ya restoran yang ngewajibin kita sholat Jumat. Bahkan kita punya fasilitas tahsin ya. Jadi teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran ya, bahkan mungkin di titik dia nggak tahu harokat, Ustaz. Masya Allah. Jangan malu gitu. Pun kita sebagai leader juga mencerminkan ya dengan hal yang baik bahwa kita juga masih belajar gitu. Kita nggak sempurna, kita bukan orang pinter. Kamu belajar, kita juga belajar. Jadi yang malu. Dan kita di sini juga kegiatannya private ya. Jadi ya antara Baina Ustadz dan santri karyawan kita aja, jadi dia nggak usah malu-malu gitu. Itu sampai segitunya, karena di dunia F&B memang kita harus punya kegiatan tuh cukup taktis ya, dan nggak bisa nyolong-nyolong waktu, Ustaz. Itu kalau misalkan F&B bilang kerja 8 jam, saya rasa itu nggak ada gitu. Kita kerja udah biasa 12 jam sampai 14 jam. Baru ketika ada event ya kita sampai nginep-nginep biasanya di kitchen gitu. Jadi beberapa ya restoran sebenarnya akan sangat berisiko ya, karena ya di Al-Quran kan menyebutkan bahwa orang Yahudi nggak boleh ngambil ikan di hari Sabtu. Nah ikannya itu kalau di restoran di jam 12 pas tepatnya orang makan siang, Ustaz. Jadi pilihan kita cuma 2, apakah kita tutup restoran kita, tapi di situ ikannya banyak, pelanggan kita banyak. Ya apakah ya kita
cari solusi yang lain gitu. Bagaimana bagaimana ya tempat kita, restoran kita tetap operasional secara apa namanya, ya betul, tertib, tapi juga yang laki-laki bisa sholat tepat waktu. Jumat gitu. Itu Ana dapetin motivasinya saat waktu Ana umroh. Jadi waktu itu Ana ingat banget, Ana waktu umroh tahun 2016 ya. Masya Allah. Sarehana waktu itu mati saat kan kita kan jamaah cuma bisa punya 2 ya sawan ya. Iya. Cuma bisa dua sareha. Pertama ini mati dia. Akhirnya Ana ke counternya langsung. Ana ke counternya langsung. Ana ingat banget waktu itu. Ana butuh apa namanya telepon sama ibu. Posisinya udah mepet banget karena ada kebutuhan. Dan Ana udah sampai ke waktu itu di Jalan Sultanah ya di Madinah. Kita udah ke sana. Udah tinggal nyampe datang masuk beli. Ana pasang itu apa namanya SIM cardnya tinggal telepon. Azan Zat. Azan. Pas banget Ana mau masuk itu mau dia gini. Ya Allah Habibi, Ana bilang, Ana mau telepon Umi Ana mau belanja sebentar aja. Gak bisa, ini waktu azan, dia bilang. Ana punya uang. Ana beli 2 kali lipat, 3 kali lipat sini. Wallahi uang ente dibandingkan azan, Ana lebih mendingan azan pada uang ente. Diem Ana tuh. Diem. Dari situ Ana sadar salah. Ana sadar salah, Ana istighfar, dan dari situ Ana berikrar. Suatu saat Ana punya usaha, azan berkemudian Ana akan tutup usaha Ana. Allah ibarik fiik. Itu dapat hidayah dari salah satu orang Madinah yang Anda kenal gitu ya. Betul Ustaz. Allah. Betul. Uang inti nggak berharga. Uang kita nggak berharga. Iya. Daripada azan. Betul. Dibilang gitu, dijawab langsung di mana. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita juga sebagai pengusaha Muslim saat ya. Memang apalagi waktu di usia yang muda kita ini, saya selalu bertanya pada diri saya sendiri saat. Apa karya kita untuk umat dan bangsa? Itu yang menjadi pertanyaan terus-menerus ya ketika saya mulai bisnis gitu. Apakah kita orientasi hanya uang? Apakah teman-teman kita, saudara kita nggak berhak untuk merasakan nikmatnya apa yang telah udah kita jalankan selama ini? Jadi Ana punya suatu program saat Ana juga udah cerita-cerita ke teman-teman ya, kita punya program CSR, Charity Social Responsibility, bahwa teman-teman ya di luar sana yang memang resign dari pekerjaan-pekerjaan yang memang di dalam koridor yang tidak halal saat ya. Kita mendedikasikan diri kita dan jasa kita sebagai F&B consultant untuk bisa meng-guide mereka dalam mempelajari ilmu bisnis F&B. F&B consultant? Yap. Apa yang antum kerjakan di F&B consultant nih? Ya, jadi ini dilema juga saat banyak F&B konsultan di luar sana. Ya mereka nggak ngerjain tugas pokoknya. Jadi minta uang di depan gitu kan, ya termasuk pemerasan sih menurut Ana sih. Tapi ketika dimintakan janjinya, mereka nggak banyak yang nggak dituntaskan gitu, dan bayarnya cukup mahal. Nah, bagi kita buat ikhwan-ikhwan di luar sana yang memang mereka itu butuh ya untuk dibimbing, untuk apalagi mereka nggak tahu F&B itu apa, kita siap bantu proses developernya dari awal, bahkan kita kasih resipinya buat maisnya dia, karena kita takutnya gini ya, mereka udah keluar dari bank misalkan, mereka keluar dari posisi ya, banyak juga kan ada artis yang udah hijrah tapi masa ekonominya nggak terpenuhi, akhirnya balik lagi ke situ karena doanya ada di uang gitu. Nah, kita merasa terpanggil lah gitu. Jangan sampai ya teman-teman kita, saudara-saudari kita di luar sana yang memang sudah hijrah, tapi banyak yang nggak bisa support ya, banyak teman-teman yang nggak support di masalah finansial atau di masalah maisha-nya gitu. Nah, kita insya Allah bantu bimbing mereka gitu. Ini loh F&B kan insya Allah saya yakin banget semua orang bisa masak lah. Betul. Semua orang bisa masak itu. Walaupun dia nggak pernah sekolah masak, mereka nggak pernah kerja di hotel sekarang, insya Allah kalau di pelajaran pasti bisa. Nah, itu yang akan kita bantu. Kita develop dari awal apa sih yang mau dijual gitu. Cooking metodenya, caranya gimana, terus marketnya siapa nih gitu. Storage-nya gimana gitu. Semua dari A sampai Z kita kasih gratis. Resep antum kasih bukan? Kasih. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada sembunyi. Kita kasih nomor suppliernya, beli di mana, belanja apa gitu, mereknya apa. Bayar berapa untuk dapat konsultan seperti antum nih? Kalau di luar sih bisa 60-70 saat. Per 3 bulan. Tapi kita kasih gratis buat ikhwan di luar sana. Allah, gratis? Gratis insya Allah. Apa yang antum harapkan dari situ? Jadi gini, saat pernah punya pengalaman cukup
mengesankan buat Ana. Jadi Ana dulu ingat banget tahun 2017 Ana pernah nyantri sama Ustadz Wujud. Kalau Ustadz pernah dengar namanya. Ustadz iya. Magelang. Di Magelang Ustadz, betul. Ustadz Ana keliling NTT sama beliau 7 hari, Ustadz. 7 hari. Keliling di NTT 7 hari dengan beliau. Iya, dari Labuan Bajo. Iya. Terus kita ke Komodo. Kita ngeliat Komodo, Ustadz, yang besarnya udah kayak buaya itu, kita ngeliat itu. Nah, sebelum ke Pulau Komodo itu namanya Pulau Mesa, Ustadz. Pulau Mesa. Di Pulau Mesa itu luasnya 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi ujung-ujung tuh kelihatan tuh. Ya, nah. Pulau Mesa. Pulau Mesa namanya. Ana ingat banget bagaimana mendampingi Ustadz Wujud ya, dari perjalanan awal beliau sampai terakhir beliau di NTT di Kopang itu saya menjadi bendaharanya. Saya menjadi mengumpulkan uang semua donasinya. Saya ingat banget, saya waktu itu saya seneng lah sama anak kecil saat. Nah, karena programnya hitanan massal, jadi kan banyak ya anak-anak kecil yang ikut-ikutan tapi nggak disunat itu. Mereka tuh pengen ramaikan aja, tapi itu ganggu operasional si mantrinya gitu. Jadi Anda punya ide, Ana ajak mereka ke warung, kita beli bola, kita main bola gitu. Kita beli jajan apa segala macam. Kodoro Ustadz Wujud lihat Ustadz. Ustadz Wujud kita dipanggil. Adam, tadi ngapain gitu? Oh, tadi beli bola sama beli coklat, beli jajan gitu buat anak-anak biar gak ganggu. Berapa totalnya? 3.000, Ustadz. Langsung diganti sama dia. Anda bilang, dakwah ini harus tersampaikan dengan siapapun. Ini amanah, uangnya dari donasi. Jadi uang ini kita habiskan untuk sesuai dengan siapa yang arahnya siapa yang gitu. Diniatkan oleh donatur. Betul. Di dalam 7 hari perjalanan sama beliau, Ana melihat bahwa bisa nggak sih, Ana bukan ustadz, tapi Ana punya manfaat yang positif yang besar buat masyarakat itu. Karena ya Ana dulu pernah di pesantren, tapi hati Ana condongnya ke lapangan, Ustadz. Bukan ke edukasi, bukan ke dunia akademisi gitu. Jadi lebih ke lapangan gitu. Jadi apa yang bisa Ana punya saat ini gitu, dan itu juga menguntungkan dan manfaatnya besar buat orang lain gitu. Maka kenapa nggak Ana kasih ke mereka tanpa harus mereka bayar, tanpa harus ada yang tutupin. Jadi itu pun juga Ana niatkan karena Allah, karena prinsip Ana kembali di awal ya, karena dakwah itu harus di atas mimbar. Jadi di mana tempat kita bekerja, di situ ladang kita berdakwah. Itu prinsip Ana yang Ana pegang dari dulu. Jadi santri itu nggak harus jadi ustadz, bener. Betul. Jadi itu nggak harus jadi ulama. Kalau semua jadi ulama, siapa yang jadi pengusaha? Siapa yang jadi pejabat? Tapi di sini kita saling mengisi satu sama lain. Jadi kita juga punya program sama teman-teman angkatan, bahwa teman-teman yang fokus dakwah jangan pernah khawatir sama maishanya. Suatu saat nanti kita kumpulin semua teman-teman satu angkatan, kita fokus pada divisi kita. Oke, yang fokus dakwah, kamu nggak perlu pikirin maisha kamu. Kita yang sebagai pembisnis belakang sana, kita akan backup. Kamu butuhnya apa, sarana apa, akomodasi apa, kita akan siap support. Insya Allah. Nah, dengan begitu kan, saya yakin kontribusi kita ya sebagai teman satu angkatan itu nggak hanya sebatas teman dulu waktu pesantren. Tapi bagaimana ya hasil akhirnya jangkauannya tuh bisa lebih luas lagi di masyarakat luar sana. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, luar biasa. Terus kemudian Ana sempat dengar antum juga sempat turun juga ketika bencana di Lombok. Itu ceritanya juga dari umroh, Ustaz, awalnya. Dari umroh? Dari umroh juga. Apa hubungannya umroh dengan itu? Iya. Ini jadi waktu tahun 2019, Ustaz. Iya. Jadi kembali lagi ya, Ana termotivasi sama Ustadz Wujud ya, bahwa Ana tuh juga pengen gitu sama Ustadz Wujud, pengen kayak Ustadz Wujud, pengen punya program bakti sosial, pengen terjun di masyarakat gitu, seneng gitu. Jadi ketika Ana memberi, ada suatu hal yang menyenangkan di dalam hati Ana, tapi Ana nggak bisa sebutin itu apa, Ana nggak tahu. Tapi ketika Ana memberi, Ana kayak merasa tenang, damai dan lapang gitu. Kayak apa yang menjadi pikiran Ana, yang beban pikiran Ana itu hilang. Masya Allah. Senang aja, bawanya happy aja. Memang gitu, begitulah. Bahagia gitu. Nah, alhamdulillah Ana udah pernah ke tanah suci tuh 9 kali bolak-balik, Ustaz. Masya Allah. 7 dari itu Ana di Ramadan. Yang Ustaz bisa rasain kalau puasa di sana kan 14 jam, 15 jam, Ustaz. Iya, betul. Sahur di jam 4, bukanya di jam 9. Masya Allah. Karena isya kan maghrib jam 8, jam 9, Ustaz ya. Nah, ketika itu Ana ingat banget, Umi Ana selalu berpesan sama Ana,
Dan kalau nyampe ke tanah suci, jangan doa yang apa-apa yang lain-lain, kecuali satu. Kalau ke Madinah, doa biar Allah mudahkan kamu ke Raudhah. Itu dulu doanya. Baru ketika di Raudhah, kamu bebas doa apa aja. Ketika di Masjidil Haram, ketika masuk ke tanah suci Mekah, doa pertama kamu bagaimana kamu minta didoakan untuk bisa cium Hajar Aswad sama disolat di Hijri Ismail. Masya Allah. Nah, ketika di Madinah itu langsung saya praktekkan Ustaz. Masuk ke Madinah, saya doa terus. Alhamdulillah, saya belum pernah dapat kesulitan di Madinah untuk masuk ke di Raudhah. Sampai sekarang, sampai terakhir kemarin kita umroh. Bahkan doanya paling lama di situ, Zat. Orang udah pada pergi itu, Ana masih doa di situ, yang inget banget. Dan askarnya nggak ada yang ngusir Anda, nggak ada. Sampai Ana sendiri di situ. Yang kedua yang di Mekah. Nah, Ana inget lagi doa Ibu Miana, Ana minta sama Allah agar Allah mudahin Ana untuk bisa mencium Hajar Aswad dan sholat di Hijri Ismail. Nah, tapi kan di dalam Islam Rasulullah SAW memerintahkan ya bahwa kalau memang ada kesempatan, memang boleh lah. Tapi kalau nggak ada kesempatan, kita nggak boleh memaksakan karena takutnya zalim sama orang lain. Jadi saya terus ngecek, wah nggak bisa nih. Kan dari tangga kelihatan sadar. Wah nggak bisa, betul. Sampai pada akhirnya di akhir Ramadan, malam ke-29 paginya tuh, saya ingat banget. Saya minta doa lagi sama Allah. Dengan izin Allah, kan kita ada triknya Kalau masa tuh muter pinggir gitu kan, mepet mendekat. Ini dari awal sampai sini, Ana nggak ada single. Jadi masuk, dapat cium. Muter lagi, masuk, dapat cium 3 kali. Allah. Terakhir di Hajar di Hijri Ismail. Nah, Hijri Ismail, Ana ingat banget doa. Ustadz boleh percaya nggak percaya, Ana pernah doa di Hijri Ismail itu di umur 19 tahun itu. Doanya itu sampai sekarang diijabah. Allahu Akbar. Dari umur 19 tahun sampai sekarang. Antum sekarang berapa usia? Ana doa di umur 19 tahun. Diijabah di umur 23 tahun. Tanggal 28 November 2020. Allah. Ini kalau salah sebut bahaya nih, ntar istilahnya malah. Siapa ntar nih kalau salah sebut ini? Masya Allah. Doanya itu dari tanggal 28 November 2020 sampai sekarang doa itu dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan. Ana merasakan masih sampai sekarang merasakan nikmatnya. Apa doa antum ini? Ana waktu minta doa sama Allah, doa yang pertama, Ana mau zuhud, Ustaz. Mau nikah. Mau nikah. Tapi Ana pengen dapat harim yang sesuai dengan keinginan Ana. Yang cantik, Masya Allah. Yang kulitnya seperti ini, gini. Agak spesifik sih, memang waktu itu. Gitu ya? Masya Allah. Dan yang terakhir, Ana sempat ragu. Ana berdoa sama Allah gini, ya Allah, kasih aku cewek yang paling cantik dan hafiznya 30 juz. Hafaz 30 juz, walaupun hamba biasa-biasa aja lah pahalanya. Tapi seenggaknya hamba berhak dong. Berhak untuk minta doa yang terbaik buat apa yang hamba minta gitu. Betul. Yang kedua, hamba minta hamba ingin terjun langsung bantu orang. Di dalam kondisi yang paling sulit. Masya Allah. Subhanallah, tahun depan Ana ke Lombok, Ustaz. Ana ingat banget, Ustaz. Ana seminggu di Lombok gitu. Ana mau pulang. Baru mau pulang, Ana udah backpoint HP, ya kan. Udah buka aplikasi, tinggal bayar tiketnya. Gempa, Ustaz. 7,9. 7,9. Ana di bundaran daerah Sriwijaya Lombok tuh. Sebelah kanan ada pom bensin itu sampai goyang gini, Ustaz. Pom bensin ya? Pom bensin. Ana inget, Ana keluar gitu, ada orang naik motor, tatoan gitu kan. Ya gak pakai baju, dia jatuh dari motor ya. Dia ngucap, ya Allah gitu. Dia inget Tuhannya tuh siapa. Ada juga waktu juga sempat deg-degan ya, karena di waktu yang sama mati lampu 1 NTB. Tambah lebih membuat kondisi kan makin mencekam ya. Iya betul. Nah, Ana telepon Umi Ana, sempat koneksi itu jaringan terputus, jadi kita menunggu sampai jam 10, jam 11 malam baru mulai tersambung. Ana mulai telepon Umi Ana. Ana bilang, Mah, Adam dulu pernah doa bahwa Adam pengen langsung terjun ke bakti sosial, ke kegiatan kemanusiaan gitu. Ini kesempatannya Adam gitu. Ini cita-citanya Adam. Tolong Mama doain Adam yang terbaik di sini. Adam nggak pulang dulu sementara. Adam di sini dulu sampai keadaannya lebih membaik. Adam coba cari-cari tim yang memang bisa antri Adam ke lokasi
titik gempa tersebut itu. Biar Adam pengen bantu orang, pengen ikut baksos, pengen merasakan lah apa sih apa namanya terjun untuk membantu orang lain gitu. Kalau ada apa-apa, Mama doain Adam yang terbaik. Dan ya karena ini kan Ana ingat banget dalam sehari itu bisa ratusan kali gempa. Ana minta keikhlasannya kalau ada anak di waktu itu Ana meninggal dunia. Ya Ana minta keikhlasan lah dari Umi Ana gitu. Allah. Itu menurut saya jadi mungkin selama Ana di sana ribuan terjadi gempa lah. Bahkan Ana sempat melewati ada bangunan runtuh, dalamnya masih ada orang. 24 jam belum dievakuasi. Ana inget banget. Jadi waktu Ana sama salah satu abinya teman Ana lagi jalan ke gunung gitu, ke Sembalun, dia minta kopi. Adam minta kopi Dam. Jadi Ana jadi kayak asisten dia. Apa yang dibutuhkan sama beliau, Ana bantu gitu. Adam ambil kopi Dam. Oh siap nih gitu. Pakai gula nggak? Oh nggak usah. Nah, terus dia bilang ini, oh Allah Adam, itu orang cekatan. Ana doain ada zuat. Masya Allah. Ana inget banget itu. Masya Allah. Oh alhamdulillah Mi. Insya Allah Mi doain Mi gitu. Subhanallah Ustaz. Tahun depannya lagi, beberapa tahun depannya lagi, dia menjadi pengantar Ana ke rumah calon hari mana. Gitu ya? Pengantar untuk calon istri Ana? Iya. Tiba-tiba Ana ngomong sama teman Ana mau zuat lah, Ana udah capek lah, Ana sendiri lah gitu. Ana pengen zuat. Itu bener mau zuat ya? Iya. Ada di tetangga Ana, hari baik-baik, dia habis itu 30 juz. Wah. Habis 30 juz. Dia selalu ranking 1 di dalam pondoknya gitu. Karena awalnya nggak pede, Ustaz. Masa dia mau sama Ana, Ustaz? Masa dia mau sama kita? Dan Ana ingat banget ya. Ketika alhamdulillah proses ta'aruf ya jarak jauh sudah terjadi. Ana ingat, Ana salah 100 orang pertama yang diambil darahnya buat diambil sampel untuk apakah Ana terinfeksi COVID apa enggak. Dan Ana orang 100 pertama yang berhasil naik pesawat. Jadi waktu itu penerbangan tutup ya. Ana jam 2 buka, Ana langsung beli tiket, langsung berangkat ke Lombok. Ana kira itu menjadi jawaban doa waktu umroh Ustaz. Jadi Ana minta apa yang Ana minta di sana tentang Ana bantu orang ya, tentang kegiatan sosial, sampai Ana butuh harim yang seperti ini, nggak kurang nggak lebih. Itu yang Anda dapetin sampai saat ini. Dapat istri yang cantik dan hafal Quran gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dan antum minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa aktif di dalam membantu orang lain. Dan bagaimana sampai hari ini, bagaimana untuk aktivitas kegiatan sosial itu? Alhamdulillah dulu sempat pernah buat organisasi non-profit, organisasi namanya Tangan Kanan di Atas. Jadi kegiatan kita adalah memberi makan orang yang di atas Bantar Gebang, Ustaz. Ustaz pernah lihat Bantar Gebang, tumpukan sampahnya, itu tingginya bisa sampai 30 meter. Luasnya 8 kecamatan. Alhamdulillah kegiatan kita waktu itu kenapa harus di Bantar Gebang? Kita berpikir waktu itu kita mencari ya, kita mau bersedekah, tapi bagaimana sedekah itu sangat tepat diterima sama orang. Siapa gitu? Kalau kita cari orang miskin, ya semua orang ya miskin tolak ukurnya dari mana gitu. Jadi muncullah kesimpulan bahwa orang yang di Bantar Gebang orang yang paling miskin. Bagaimana caranya kita hidup dari sejauh 7 kilo Bantar Gebang tapi udah nyium baunya, Ustaz. Ini orang tinggal di atas sampahnya itu. Mereka hidupnya dari sampah. Dari sampah. Jadi kita berpikir kayaknya ini orang paling berhak untuk kita sedekahin. Jadi kita setiap minggu alhamdulillah ya kita bisa sampai 300 nasi ya kita kirimin ke dalam Bantar Gebang gitu. Jadi kita masuk, kita melihat bahwa rumahnya itu terbuat dari kardus-kardus yang dari tumpukan sampah tersebut. Bahkan ada warung makan di atas tumpukan sampah. Warung makan. Jadi isinya lalat semua. Orang makan tapi isinya lalat semua di atas. Karena subhanallah di 3 hari pertama pun Ana nggak sanggup makan, Ustaz. Nggak sanggup makan. Tapi Ana berpikir bagaimana juga kita sebagai seorang Muslim ada masjid, ada masjid. Bagaimana mereka itu juga Muslim? Bagaimana dakwah ini dengan peran siapa mereka tuh bisa ngerasain dakwah sunnah gitu? Siapa yang mau ke tempat kayak gini gitu? Sedangkan situ ada masjid, ada azan,
ada muslim, siapa yang mau ke sana gitu. Ya jadi ya kita mendidik, kita dan teman-teman ya punya program yang bagus di sana gitu. Alhamdulillah berjalan Ustaz. Tapi karena waktu itu kesibukan kita Ustaz ya. Jadi teman saya udah jadi CEO di perusahaan sana juga. Temennya Ustaz juga dari luar negeri juga. Kita kan bertiga awalnya. Jadi belum bisa dilanjutkan lagi. Tapi itu salah satu kontribusi kita sih, awal kontribusi kita ke masyarakat, terusnya untuk kaum muslimin maupun bangsa. Masya Allah. Namun yang berlanjut sampai sekarang adalah di konsultan F&B itu ya. Ya, betul. Sampai sekarang antum memberikan opsi kepada siapapun yang resign dari lembaga-lembaga riba. Ya. Mereka yang mau tetap eksis dalam kehidupan ma'isyah sehariannya, antum support mereka dalam hal itu. Insya Allah, Ustaz. Dan itu adalah bisnis yang paling bertahan terutama di saat krisis. Betul. Ya, karena setiap manusia yang dari lahir sampai menjelang mati dia butuh makan. Ya gitu ya. Itu bisnis yang paling tahan terhadap krisis adalah bisnis ini. Betul. Maka di antara analisa para ekonom, ketika di masa-masa krisis itu tumbuhlah banyak kafe, kemudian resto-resto gitu ya, dan kitchen gitu ya. Itu semuanya pada muncul semuanya. Ini bisa menjadi salah satu indikasi atau indikator ini lagi krisis. Betul, seperti yang sedang terjadi saat ini sepertinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang ana tangkap dari apa yang antum sampaikan. Mulai dari bagaimana seorang muslim itu, bahwa dakwah itu tidak hanya di mimbar, ya, tidak harus jadi ustaz. Bahwa setiap muslim itu adalah seorang dai. Karena Nabi SAW sendiri menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian, siapa itu, anyone, siapapun dia, yang melihat suatu kemunkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Tidak sanggup, rubahlah dengan lisannya. Tidak sanggup, maka tolaklah dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling rendah. Itu menunjukkan bahwa kegiatan dakwah itu dilakukan oleh setiap muslim. Dan dari kisah yang antum sampaikan juga, bahwa ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempurnaan Islam seorang muslim itu bukan hanya dilihat pada seberapa soleh dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, seberapa hebatnya sholatnya, seberapa kuat hafalan Qur'annya, seberapa hebat dia di dalam puasanya, namun dilihat juga bagaimana kemampuan kecerdasan sosial dia. Bagaimana dia mau sharing, mau berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Itu adalah kesempurnaan seorang muslim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Yang satu surat isinya menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim yang tidak mendustakan agama, mereka adalah orang-orang yang bagaimana mereka bersikap baik kepada sesama, dan juga dengan yang mereka yang menjaga haknya Allah, yaitu menjaga tauhid, menjaga salatnya, menjaga keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelajaran yang berharga yang lainnya yang disampaikan dari kisah saudara kita Adam ini, bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sami'ud du'a, maha mengabulkan doa seorang hamba. Yang ketika Adam mengira bahwa minta kepada Allah untuk mendapatkan istri yang cantik dan salehah, itu bagi sebagian orang, apakah boleh seseorang itu memiliki ekspektasi yang tertentu terkait dengan calon pasangannya? Ternyata subhanallah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kaya, Maha Dermawan, dan Allah memberi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang hamba. Maka antum para jomblo, jika antum mengharapkan untuk mendapatkan istri yang salehah dan cantik sekaligus, maka berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jika ada kesempatan untuk bisa berangkat umrah, segera berangkat umrah, segera menunaikan ibadah haji. Jangan menunggu, saya belum nikah, belum ada pasangan. Segera berangkat walaupun antum masih bujang. Insya Allah Allah akan temukan antum dengan jodoh yang terbaik, salehah, yang memperbaiki agama antum dan memperbaiki dunia antum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.